Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus mempelajari ilmu agama. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan bahas salah satu kitab yang paling penting dalam sejarah Islam, yaitu kitab Sahih Muslim. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari Sahih Al-Bukhari, maka pada materi ini kita akan mengkaji kitab hadis terbesar kedua setelah Sahih Bukhari menurut kesepakatan mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Muslim merupakan karya agung seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Kitab ini menjadi rujukan utama para ulama selama lebih dari 1000 tahun dan menjadi salah satu kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama untuk mengenal siapakah Imam Muslim. Jadi beliau adalah Imam Muslim, nama lengkapnya Muslim bin Hajjaj. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah di Nishapur yang sekarang berada di wilayah Iran. Imam Muslim hidup pada masa keemasan ilmu hadis. Insya Allah ya. Pada masa itu, para ulama berlomba-lomba melakukan perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda, Imam Muslim sudah menunjukkan kecintaan yang sangat besar terhadap ilmu hadis. Beliau mulai mengajar hadis sejak usia remaja dan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam. Selanjutnya, guru-guru Imam Muslim, salah satu faktor yang membuat Imam Muslim menjadi ulama besar adalah karena beliau belajar kepada banyak guru hebat. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Yahya, dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Imam Muslim merupakan murid dari para ulama terbaik pada zamannya. Jadi bahkan hubungan Imam Muslim dengan Imam Bukhari itu sangat dekat. Beliau sangat menghormati Imam Bukhari dan sering mengambil manfaat dari metode penelitian hadis yang digunakan gurunya tersebut. Selanjutnya, perjalanan beliau mencari hadis. Pada masa sekarang, kita bisa mencari hadis melalui internet dalam hitungan detik, ya teman-teman. Tapi namun pada masa Imam Muslim mencari satu hadis itu terkadang membutuhkan perjalanan yang lama, gitu, berbulan-bulan, gitu, teman-teman. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, ke Makkah, ke Madinah, Baghdad, Kufah, Basrah, Syams, dan Mesir. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mendengar hadis langsung dari para guru terpercaya. Jadi beliau berjalan untuk mendengarkan suara-suara atau mendengarkan hadis dari guru-guru yang terpercaya gitu. Perjalanan ini disebut rihlah fi talabil hadis atau perjalanan mencari hadis. Melalui perjalanan tersebut, Imam Muslim berhasil mengumpulkan ratusan ribu hadis beserta sanadnya. Selanjutnya, latar belakang penulisan Sahih Muslim itu pada masa Imam Muslim, kitab-kitab hadis sudah cukup banyak, teman-teman ya. Namun masih terdapat masalah besar. Hadis-hadis sahih kadang bercampur dengan hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu. Karena itulah Imam Muslim berusaha menyusun kitab yang secara khusus menghimpun hadis-hadis sahih. Tujuannya adalah untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW agar hadis-hadis yang benar tetap terpelihara. Terus untuk memudahkan umat Islam agar masyarakat dapat memperoleh hadis sahih tanpa harus meneliti seluruh riwayat yang ada dan menjadi referensi ilmiah bagi para ulama dan penuntut ilmu. Jadi untuk mencari rujukan kitab hadis. Selanjutnya, nama lengkap Sahih Muslim. Nama lengkap kitab ini adalah kitab
al-musnad as-sahih al-mukhtasar min as-sunan binaql al-adl an adl ila Rasulillah. Meskipun namanya panjang, umat Islam itu lebih mengenal dengan sebutan nama Sahih Muslim. Selanjutnya, metode penyusunan Sahih Muslim. Inilah bagian terpenting dalam pembahasan kita. Jadi, mengapa Sahih Muslim itu begitu dihormati? Karena Imam Muslim menggunakan metode penelitian yang sangat ketat. Jadi, syarat pertamanya itu sanadnya harus bersambung. Jadi setiap perawi harus menerima hadis dari guru sebelumnya. Tidak boleh ada rantai yang terputus. Jadi hampir sama seperti hadis seperti kitab Sahih Al-Bukhari ya. Tidak boleh ada sanad yang terputus gitu. Selanjutnya juga syarat yang kedua, perawinya harus adil. Perawi harus jujur, bertakwa, dan menjaga kehormatan diri. Selanjutnya syarat ketiga yaitu perawi harus dobit. Artinya memiliki hafalan yang kuat dan memiliki catatan yang akurat. Sama seperti syaratnya kitab Sahih Bukhari ya teman-teman. Syarat yang keempat, tidak mengandung syadz, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Dan selanjutnya tidak mengandung ilat juga. Tidak memiliki cacat tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Selanjutnya kita bedakan ya. Tadi kan syarat-syaratnya hampir sama seperti kitab Sahih Bukhari. Tapi di sini juga ada teman-teman perbedaan antara Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Ini yang bagian yang paling ditanyakan mahasiswa. Jadi kayak apakah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sama gitu? Jawaban tuh ya enggak sama teman-teman. Meskipun keduanya sama-sama kitab Sahih, tapi tetap aja ada perbedaannya gitu. Perbedaan yang pertama itu kalau Imam Bukhari mensyaratkan bukti bahwa dua perawi itu benar-benar harus pernah bertemu. Sedangkan kitab Imam Muslim itu cukup membuktikan bahwa mereka hidup sezaman dan kemungkinan untuk bertemu. Jadi tidak harus bertemu langsung, cuma ada kemungkinan dan hiduplah sezaman pada masa perawi tersebut. Terus perbedaan yang kedua, susunan Sahih Muslim itu lebih sistematis. Semua jalur sanad hadis biasanya dikumpulkan dalam satu tempat. Ini memudahkan untuk penelitian. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, Imam Muslim itu jarang mengulang hadis. Sedangkan Imam Bukhari itu sering mengulang hadis pada beberapa bab. Gitu. Jadi hanya satu pengulangan saja dalam kitab. Kalau kitab Sahih Muslim. Selanjutnya, sistematika kitab Sahih Muslim. Kitab ini disusun berdasarkan tema-tema besar, misalnya ada kitab iman, bahas akidah dan keimanan, kitab taharah, membahas bersuci, dan selanjutnya ada kitab sholat, zakat, puasa, haji, nikah, jual beli, jihad, adab, dan kitab zikir dan doa, dan berbagai macam tema lainnya yang belum disebutkan, masih banyak lagi. Selanjutnya, jumlah hadis dalam Sahih Muslim. Jumlah hadis dalam Sahih Muslim itu sangat sekitar 7.500 hadis dengan pengulangan. Sedangkan tanpa pengulangan itu sekitar 4.000 hadis. Jumlah ini menunjukkan betapa luasnya penelitian yang dilakukan Imam Muslim. Selanjutnya, keistimewaan Sahih Muslim. Yang pertama, kitab hadis paling sahih kedua, yaitu mayoritas ulama menempatkan Sahih Muslim itu tepat setelah Sahih Bukhari. Jadi, kitab tertinggi yang kedua. Selanjutnya, penyusunan juga sangat sistematis, memudahkan untuk para pembaca dan peneliti untuk membaca kitabnya. Jadi, lebih enak gitu. Selanjutnya, jalur sanadnya juga lengkap. Sangat membantu dalam penelitian hadis. Jadi, serta udah lengkap, udah rinci, udah jelas dalam kitab Sahih Muslim juga. Selanjutnya, kitab ini juga menjadi rujukan dunia Islam. Dipelajari di berbagai pesantren dan universitas Islam. Dan tentunya juga kitab ini sangat diakui oleh para ulama. Selama lebih dari 1000 tahun, kitab ini menjadi referensi utama untuk umat Islam, teman-teman. Jadi sangat lama dan sangat
terpercaya insya Allah. Selanjutnya, kritik dan tanggapan ulama. Sebagaimana kitab-kitab lainnya, Sahih Muslim juga dikaji oleh para ulama. Jadi, namun kritik yang ada jumlahnya sangat sedikit dibanding keseluruhan isi kitab. Mayoritas ulama itu tetap sepakat bahwa hadis Muslim adalah salah satu kitab yang paling terpercaya dalam Islam. Gitu. Kritiknya hanya beberapa saja, sama seperti Sahih Bukhari. Jadi the best. Masa tetap bagus kitabnya ya, tidak mengurangi sama sekali. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi tanya jawab teman-teman. Di sini mengapa sih umat Islam itu masih mempelajari kitab yang ditulis lebih dari 1100 tahun yang lalu? Jadi kenapa masih mempelajari kitab-kitab zaman dulu? Kan banyak kitab-kitab hadis sekarang, kitab para ulama kontemporer ya. Karena ya kitab itu tuh karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terikat oleh zaman, ajaran Nabi tetap relevan untuk kehidupan manusia hingga hari kiamat. Jadi walaupun zamannya sudah berubah, tapi isi hadisnya tetap sama, tidak berubah gitu. Terus mana sih yang lebih utama itu antara kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim? Jadi mayoritas ulama menempatkan Sahih Al-Bukhari pada urutan yang pertama, kemudian Sahih Muslim pada urutan yang kedua. Namun keduanya merupakan kitab hadis yang paling terpercaya dalam Islam. Jadi sama-sama terpercaya gitu. Cuman jaraknya aja yang berbeda karena usianya juga berbeda yang menyusun kitabnya gitu. Selanjutnya, mengapa Imam Muslim mengumpulkan banyak jalur sanad dalam satu tempat gitu. Jadi agar pembaca dapat membandingkan riwayat yang berbeda dan memahami hadis secara lebih komprehensif. Jadi ini alasannya kenapa Imam Muslim itu mengumpulkan banyak jalur-jalur sanad, itu harus lengkap gitu. Padahal dalam satu tempat saja gitu. Untuk kita membandingkan gitu, antara yang mana gitu, untuk memahami juga hadis secara lebih menyeluruh gitu. Oke, jadi hikmah yang bisa diambil dalam kitab ini dari kehidupan Imam Muslim, kita belajar kesungguhan dalam mencari ilmu. Ya. Beliau rela melakukan perjalanan ribuan kilometer demi mendapatkan hadis yang sahih. Kalau zaman sekarang mah kayaknya nggak ada mungkin ya teman-teman ya. Karena sekarang udah ada teknologi yang namanya itu HP ya, gadget. Ya. Untuk mencari hadis pun banyak di HP, banyak di gadget kita. Kita mau cari berapa hadis pun pasti ketemu kalau internetnya bagus, internetnya stabil gitu ya. Selanjutnya pentingnya juga untuk ketelitian, untuk teliti ya teman-teman. Tidak semua informasi boleh diterima begitu saja tanpa diperiksa. Selanjutnya menghargai warisan para ulama. Kitab-kitab hadis yang kita pelajari hari ini lahir dari pengorbanan besar para ulama. Selanjutnya menjaga sunnah Nabi. Mempelajari hadis berarti menjaga dan menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Oke, jadi kesimpulannya, Sahih Muslim itu merupakan salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah Islam yang disusun oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Kitab ini menghimpun hadis-hadis sahih dengan metode penelitian yang sangat ketat dan sistematika yang rapi. Bersama Sahih Al-Bukhari, kitab ini menjadi pilar utama dalam studi hadis dan terus dipelajari oleh umat Islam hingga saat ini. Keberadaan Sahih Muslim juga menunjukkan betapa besarnya perhatian para ulama terhadap penjagaan sunnah Rasulullah SAW sehingga ajaran beliau tetap terjaga dan dapat diamalkan oleh generasi demi generasi. Oke. Saya bikin video ini jam 12 malam. Oke, mohon maaf. Demikian pembahasan mengenai studi kitab Sahih Muslim. Semoga materi ini menambah wawasan, kecintaan, dan penghormatan kita terhadap para ulama hadis yang telah mengorbankan hidup mereka untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam berbicara. Tolong dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon saling diingatkan dan dinasihati dalam kebenaran dan kebaikan.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.